Karena ini doa, insya Allah. Saya ingat betul dulu waktu KKN Kemalang, Klaten itu ya yang lainnya kita kuliah. Ambilkan sana anak-anak soalnya. Waktu KKN itu musola itu kita ya imamnya itu berpesan, Mas, Mbak, saya juga belum. Nah, kalau kan niat terus dongo bantuan. Nah, itu ya juga. Tapi saya punya juga niat. Alhamdulillah kelar kok. Tahun 2010. Kakak sudah. Gitu ya. Pokoknya ada. Dan waktu itu cuma mau kalau yang kayak gula itu cuma 6 tahun. Tapi ini nggak mau jahit. Nah ini Bapak Ibu untuk manajemen keuangan itu cita-cita itu juga perlu. Nah sekarang yang penting juga ya, sumber tadi dari mana? Saya sudah guru besar. Tapi dulu didahului Allah ya kan. Bapak tua saya ibu bapak dari Ini sini Mbak juga anak minta teh. Ini Mbak teh mana ya? Dok, wah ini di wangi betulan. Kebetulan adik kandung dia itu punya selepan itu. Dan kamu betulan. Berat. Jadi ngaku untuk ini guru besar dodolan berat. Bilangnya ya orang kamu. Orang melihat ya, saya sebulan kamu dikira duit. Padahal tadi apa? Menjalankan perintah orang tua dan belajar berat. Kemudian saudara yang lain ya wes kita ngewangi dodolan bandeng. Jadi mulo dodol sego sak lawoe sudah. Nah terus terakhir kemarin loh ini kalau kita ibu sendiri di rumah karena putra-putrinya tidak ada itu. Kalau bapak ibu kandung saya sudah dipanggil juga semuanya. Kemudian sendiri ya wis goleke kanca, geng ana sing ngancani tapi bahasane gen rodok produktif. Gaweke toko ibu. Ya sudah. Niatnya merekrut karyawan itu alhamdulillah iso ngopeni monggo anak yatim itu salah satu. Ini sumber penghasilan itu monggo ibu bapak sedaya. Jadi kan halal itu. Diversifikasi. Nah monggo nanti ini sumbernya pekerjaannya apapun kan nggak ada pekerjaan yang gini saya kira nggak ada gitu. Dodolan apapun sekarang yang saya ibu online saya ibu nang kampung-kampung golek uang mereka ini kan kota saya juga ngerti dodolan online. Nah, itu dari sumber ya dari sumber. Tapi tadi ada batasan khusus tentu saja kita harus mempertimbangkan mana yang halal mana yang haram. Nah itu sangat penting. Apa pekerjaannya? Monggo saja. Nyun sewu ini tadi contoh meskipun guru besar ya dodolan raisin, kan nggak ada yang minta kalau di depan Allah. Malah saya ini sok gayung Pak. Nek masih wah, ngajari bisnis, memang juga bisnis. Tak balik kan, belum jadi reseller itu kok. Arep wangi boleh kok. Misalnya gitu. Nyun sewu ini sambil guyon ya. Nah kemudian sekarang karena waktunya mepet yang sekarang sebaliknya untuk apa kita belanjakan itu ya jadi tadi sumber keuangan dari mana monggo dari mana saja ini untuk keluarga bahwa mau bapak saja mungkin distribusi apa pekerjaannya dibagi bapak yang boleh ibu yang membelanjakan itu juga boleh tuh setuju ya bu setuju yang cari bapak yang belanjakan ibu biar keren nanti manajer keuangannya dibagi dua. Yang tadi nyari revenue pendapatan dan satu distribusi pembagian. Nah sekarang yang kedua adalah untuk apa gitu kan? Derek tepang ibu bapak nih kebetulan nggak tahu itu kebetulan atau takdir ya istri saya itu juga S1 akuntansi, S2 akuntansi, magister akuntansi. Dan saya senang banget dengan istri saya. Wong
Banyak, nek ayune jelas ayu dhewe sak donya to. Pinter ya pinter wong jenenge Patona. Tapi yang saya senang itu dia itu nyatet. Jadi bukunya apa banget? Ini buku nyatet, belanja harian gitu. Dan yang senang lagi Bapak Ibu, tiap akhir bulan dia itu minta, Mas, nah nomor rekeningnya ini. Ini ya laporan rekening bank tolong di print gitu. Senangnya apa? Karena dia terus menghitung berapa, terus nanti dicari 2,5%-nya itu berapa. Saya bilang kamu akuntan sejati saya itu. Yang penting kan itu, karena ini pembelanjaan pengeluaran itu yang penting itu. Jadi mohon maaf saya ngikuti guru kita Pak Amin Rais itu ya, bahwa zakat profesi ya itu ada. Jadi saya senang. Jadi dicatat itu salah satunya adalah karena untuk menghitung berapa zakat yang harus dibayar. Nah tentu saja kalau kita bicara keluarga Bapak Ibu menurut saya ini juga harus kita atur. Sekali lagi ini ibu-ibu ini yang penting, yang lebih berperan ini ibu-ibu biasanya. Nyun sewu kalau saya tidak ada duit lanang Bapak Ibu. Kadang-kadang dulu tuh duit lanang itu. Iya. Karena rekening ini ya udah loh, rekening internet banking itu yang pegang istri saya. Saya passwordnya berapa lupa. Yang penting saya punya mobile phone. Jadi nggak ada duit lanang. Nyun sewu nanti kalau ini salah tolong saya dikoreksi. Jadi saya transparan penghasilan sekian, ya sudah nona ini monggo diatur. Nah sekarang ini berarti tugas ibu-ibu. Nyun sewu Bu, kira-kira gampil pun sih mencari uang dan membelanjakan uang. Itu gampil pun sih. Gampil membelanjakan toh. Nah ini artinya kalau dalam bahasa bisnis atau akuntansi itu yang lebih bisa dikendalikan itu belanja. Gitu. Nah makanya ini harus dicatat. Yang sewu ini ibu-ibu yang lebih berperan sebenarnya. Ngapunten nggih Pak, nggih nek ora mau melengos mriku nggih. Ada cerita kiri karena ibu-ibu di sebelah kiri semua. Jadi sebaiknya ibu itu juga pirsa kira-kira penghasilan Bapak itu berapa gitu. Ya sewu Pak, nek ibu-ibu bareng tangan aku ditukani gitu. Mengamalkan ilmunya Pak Mahfud tadi, Pak, ayo penghasilan itu piro? Ya dikabari lah, ini PNS gajiku sakmen. Nah lalu ya saya ibu-ibu ini yang mengatur, yang membelanjakan. Kan katakan kalau rezeki itu ya wallahu khairur raziqin gitu ya. Itu sudah diatur, cuman kan kita tidak tahu berapa rezeki kita, kan harus kita upayakan. Ya saya berarti yang sayap kanan ini kerja harus lebih keras, lebih cerdas. Ya, kalau pensiun, ripun. Ya pensiun ya tunggu. Ya tinggal ya sudah, itu berarti jatahnya ya itu. Nah kemudian ibu-ibu itu yang harus lebih mengatur. Nyon sewu UMR itu kan gitu. Sak yuto 500-an dong nanti. Kesupen dulu. 18 gitu. Nah misalnya penghasilannya 2 yuto kan berarti itu dihitung ini. Gue maem nyon sewu piro, kemudian ampun kesupen disisipkan tadi. Ya 2,5% gitu, seberapapun lah. Atau kalau nanti zakat itu wajib ya sudah sedekah misalnya gitu. Ya meskipun kalau zakat itu nanti ada hitungannya ya, ada nisabnya dan lain sebagainya. Tetapi kan paling tidak ini sebagai ancer-ancer. Nah, cara kalian sebagai benchmark paling lurus 0,5% disisihke. Insya Allah ya Bapak Ibu kalau uang kita sedikit itu masih banyak ya, uangnya lebih sedikit dari kita. Jadi kita bersyukur aja. Nah kemudian saya mau makannya ya monggo diatur. Lalu ya apa? Nek perlu sarapannya dijamak karo makan siang. Nek basa kerane brunch itu. Antara breakfast and lunch dijamak. Jamak wusta. Nek salat jamak takdim atau takhir ini nek makan jamak wusta. Brunch. Apalagi poso Daud, luar biasa. Nek poso kok niate ngirit. Ya itu, jadi ini sangat penting. Jadi kalau dari sisi manajemen keuangan antara pendapatan dan belanja itu yang lebih pasti lebih mudah diatur belanjanya. Karena kalau ini kan kita nggak tahu rezeki Allah itu berapa, itu masih perlu usaha. Tapi kalau yang sudah ada ini nggak pasti. Duitnya sak mene. Ya sudah ini kita atur.
dicake piye carane ben cukup. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Nek iso kuwi jane lho ning apike lho rasa utang. Nek iso lho nggih. Nek pomo kudu utang ya ora apa-apa. Memang boleh, Nabi kan juga pernah berhutang gitu. Tapi juga ada hadis Nabi gitu ya, kalau kita masih punya hutang gitu kan, arwah kita itu nggak diterima kan. Bahkan Nabi kan ada suatu riwayat, ada hutang kan, maka suruh melunasi dulu itu warganya. Non sewu, saya nggak hutang kok. Saya duwe hutang, maka saya ngatur nomor. Tapi sudah kita kelola bahwa kira-kira gitu ya, berapa persen gitu. Kalau di PTN Perguruan Tinggi Muhammadiyah, ini saya dan Prof. Bambang itu wanti-wanti. Nek utang tidak boleh lebih tinggi dari 30% pendapatan universitas. Ya. Jadi utang maksimal itu 30% dari pendapatan, karena nanti akan kesulitan. Nah kalau Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, itu kalau nggak utang memang sulit berkembang. Tapi kalau perguruan tinggi kan pendapatan sudah relatif pasti dari mahasiswa dan lain sebagainya. Cuman kita memberikan pedoman kepada para pengelola PTN ini, nek utang ojo luwih saka 30%. Selain itu juga tolong disisihkan gitu, paling tidak 10-20% untuk investasi. Ini untuk perguruan tinggi Muhammadiyah kita berpedoman seperti itu. Nah sekarang monggo Bapak Ibu misalnya mau menyisihkan juga nggak apa-apa. Investasi, wong jenenge duwe gegayuhan nggih, pengen duwe motor, misale ya ditabung sik. Atau dibalik, ini logikane wong kapitalis, mending asete duwe motor sik iso bisa digunakan secara produktif, misalnya kagem ngasto ten sekolah, kagem usaha, engko terus nyicil. Ning ingat mau nyicile aja nganti lebih dari 30%. Tur menawi saged nyuwun sewu iki promosi sekarang kan sudah banyak bank syariah atau UNJ punya BMT kan nggih. Nah, monggo Bang kalau bisa ke bank syariah itu. Karena biar berkah. Nah, bank syariah banyak monggo mana saja gitu. Ini kita prioritaskan kalau terpaksa. Ya, hutang boleh tapi tadi batasannya berapa tadi maksimal 30%. Ampun ngantos iki nyuwun sewu. Total rata-rata pendapatan dosa 2 juta utangnya 2,5. Acara Jawane tombok kathok nggih Pak. Repot itu nanti mesti terus marahi stres. Mikir Pak, malah ganggu ibadahe ya repot. Dijak pengajian sik mumpung nyambut gawe karo bayar utang. Ini ampun ngantos. Nah kemudian yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu untuk membelanjakan tadi kepentingan sehari-hari keluarga, tapi juga jangan lupa investasi untuk akhirat. Nah tadi infak, sedekah gitu. Karena kalau kita lupa infak sedekah nanti kita menyesal. Sampun dipun ngendika Gusti Allah ya. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman. Kalau meninggal mereka bertanya, "Ya Allah, kembalikanlah kami hidup di dunia." Ya. Untuk apa? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Terus ya? Nah ini penting. Seberapa besar pun, seberapa kecil pun kok ngomong sithik-sithik sing infak. Niki teng kotakmu bengok tak kaget. Ya, jangan lupa itu infak sedekah. Karena dengan begitu, insya Allah, itu tidak hanya di akhirat di dunia. Ini saya pengalaman beberapa kali Bapak Ibu. Kok itu rezeki. Yang saya pernah itu ada seorang senior sakit ya. Oke, kemudian saya nengok gawake buah. Biasa ya, ben keren itu buah. Waktu itu regane terus sakit ya, terus sakit. Karena tidak itu mati. Saya sering disuruh ada di itu ada. Orang ganggu. Orang enggak. Itu saya kan sampai gantinya Kayak apa? Orang ganggu. Ganti ngajar ternyata lebih banyak dari untuk beli buah tadi. Ya, Ngajar kepada seperti itu. saya nyate moral tahu boten nyuwun kon gantos lho. Tapi ya wallah alam. Dan yang gitu-gitu kok ya sering. Tapi saya lalu
ingat ya, firman Allah di surat At-Tolak itu ya, bahwa apa? Kalau kita bertakwa, nah ini insya Allah bayar itu itulah ini ke sini loh. Nah, untuk takwa itu sesuai yang tadi salah satunya adalah apa? Infak, sedekah, kajian itu juga bagian dari takwa. Jalankan perintah Allah, ya kita bisa mencari rezeki, dapat rezeki ya. Kerja pinter mas. Nek mulang biasanya harus setengah jam. 13 menit lagi. Ya, oke. Nah itu jadi manajemen keuangan keluarga itu yang penting apa tadi? Dari pendapatan dari mana, kemudian dibelanjakan untuk apa? Nah untuk pendapatan ini, itu yang saya mungkin kita juga sudah punya yang tetap sekali lagi, tapi mungkin perlu istilahnya diversifikasi ya, monggo apa yang bisa. Dan satu lagi pengalaman saya Bapak Ibu untuk mendapatkan apa namanya rezeki itu satu hal yang penting, ini juga pengalaman ya. Itu perlu ditulis di buku Ustaz Sagir. Jadi kita kolaborasi Ustaz. Silaturahmi itu ternyata benar yang disampaikan oleh Nabi kita ya. Jadi kalau ingin dapat rezeki atau silaturahmi itu memperpanjang usia dan mendatangkan rezeki. Sudah pengalaman. Termasuk strategi silaturahmi ini saya pakai waktu saya S3 itu Bapak. Waktu S3 di Inggris itu kan. Saya itu termasuk laki-laki yang tidak bisa pisah dengan keluarga. Jadi maksudnya juga keluarga saya bawa, S3 saya bawa. Pertama ketemu supervisor ditanya, pembimbing. Kamu di sini sendiri? Kapan datang? Saya bawa keluarga, besok. Bawa berapa? Istri 1, anak 2. Rakliru loh ya, istri 1, anak 2. Dia langsung shock gitu. Karena beasiswa saya itu untuk single. Jadi untuk 1 orang. Jadi kalau ngulang suruh ngajar di Inggris sana, terus tiap bulan dapat uang, terus standarnya di Inggris 1. Tapi saya bilang, ya insya Allah nanti bisa diatur. Tapi pernah terjadi Bapak Ibu, datang ke ATM, narik uang sampai nggak bisa ditarik uangnya. Karena habis, karena di Inggris kan modelnya semua auto debit, bayar gas auto debit, bayar listrik auto debit, tarik waduh, dinanu lagi gitu kan. Tujuannya biar sekulino kosong. Terus ingat silaturahmi ke teman-teman sesama mahasiswa. Di basket makan siang apa makan malam. Nah, silaturahmi rezeki ya. Ya kadang-kadang perlu tips semacam itu. Maka Bapak Ibu jamaah nanti kalau ada saudara-saudara rohmi pas jam makan siang atau makan malam diterima nggih? Ini perjanjiannya itu. Jadi nanti kalau ada yang silaturahmi pas makan siang atau makan malam langsung dipersilakan makan. Ya ini pengalaman. Nah di isin ya isin, nanti gimana? Ditarik ATM ra metu. Nah ini silaturahmi, jadi tadi takwa perlu kita tingkatkan. Ini kan aspek transendennya atau ilahiyahnya gitu. Nah aspek dunianya kan ya ngutang macam-macam tadi. Tapi ini kita perlu ada wasilah ya. Takwa, silaturahmi paling tidak 2 itu untuk mendatangkan rezeki. Nah kemudian tadi pembelanjaan itu memang yang utama untuk kebutuhan sehari-hari, itu harus dikelola dengan baik. Yang saya Bapak Ibu makan nganggo jangan bening. Nggih. Tahu tempe. Sambel niku lho, sambel klopok. Oh, ini sambel klopok. Seger, kan? Ger banget. Jadi sakit, oh jangan bobor, bobor ya ora apa-apa. Jadi mau belajar. Ini buatan berarti nek profesor mesti makan bendino daging, malah darah tinggi. Kolesterol. Jadi apapun lauk kita itu kan yang penting kita syukuri, kita nikmati. Nggih. Lauk sing paling enak nopo Bapak Ibu? Lapar. Lapar itu mesti enak. Dia karo bianget enak boleh. Maka Rasulullah juga betul dalam hal ini dia menyampaikan, Pak. Jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang gitu. Ya, perlu
untuk tinggal. Jadi tahu. Tapi ada satu lagi yang penting, ini mungkin sebagai penutup. Yang penting Bapak Ibu, saya belajar dari almarhum ya, ayah dan ibu saya. Ini untuk kepentingan pendidikan. Nah ini yang saya untuk anak-anak kita, pendidikan ini memang harus kita upayakan. Jadi untuk pendidikan Bapak Ibu ya, ya kan diusahakan perlu itu kok Bu pengen dari perlu piro kayak itu sekolah lagi pengen yang saya tadi kayak disampaikan MC tadi jadi Bapak itu sakit loh S1 sesak S1. Waktu itu saya sudah kuliah dulu di IAIN gitu, kemudian nyoba-nyoba daftar di UGM, saya matur gitu, Bu ini gue makin asal gitu ya ya serap pokok kuliah loro, ini kesulitan sing kuliah saya pegang sampai sekarang. Gue itu kuliah di UGM, ini naik ke seperti tadi ya. Iya, jadi bagi beliau, ya ini kan belajar agama loh, itu lebih penting. Tapi alhamdulillah gara-gara itu saya berasal dari ketua Dewan Transformasi Syariah dan lain sebagainya. Terus di dapur itu saya sakit, salah satunya dosa saya. Oke, kata ya, Mas, monggo Ibu Bapak, kalau ada yang mau disampaikan atau yang lebih penting, koreksi tadi. Jadi yang penting tadi untuk sisi pendapatan itu selain usaha duniawi, tapi juga jangan lupa ya ikhtiar kufrawi atau ilahiyahnya. Tadi kita meningkatkan takwa kita, lalu silaturahim. Kemudian dari sisi kiri, dari sisi untuk pendapatan, karena ini yang lebih pasti dalam arti kan wis ketok duitnya pira ya monggo dikelola dengan baik. Untuk apa saja kebutuhan sehari-hari. Kemudian jangan lupa infak sedekah, nakita sidik, syukur rokeh. Kemudian jangan lupa yang utama untuk Bapak Ibu yang sudah kandungan putra putri, ini pendidikan anak ini sangat penting. Nah pendidikan ini sangat penting, meskipun sekarang banyak juga beasiswa, itu monggo aja. Sekarang beasiswa banyak sekali dari berbagai sumber. Saya kira itu Mas ya sebagai pengantar, monggo kalau ada komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pada Bapak Ibu yang mau bertanya. Baik. Ibu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, hidup adalah ibadah. Tapi hidup bukan ujian. Mendengarkan apa yang Bapak paparkan, manajemen keuangan keluarga secara teoritis sangat bagus, baik sekali. Tapi maaf Pak, dalam kenyataan hidup sehari-hari, pelaksanaannya tidak mudah Pak. Jadi misalnya gini Pak, nafkah per bulan segini, saya sertifikasi juga. Oh sertifikasi berarti PNS ya. Tapi